Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, baik yang di dalam masjid yang kita cintai, Masjid Nasional Al-Akbar, ataupun yang mengikuti melalui online. Malam hari ini saya akan menyampaikan ceramah dengan topik kiat hidup 200 tahun. Bagaimana caranya hidup 200 tahun? Untuk mengkaji ini, saya akan membacakan surah An-Nahl ayat 70. Surah An-Nahl ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhalil umuri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Wallahu khalaqakum, Allah lah yang menciptakan kamu, Allah yang mendesain kamu. Di dalam surah Ali Imran dikatakan huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah yang membuat gambar kamu ketika di dalam rahim ibumu. Jadi kalau ada yang hidungnya tidak mancung, ya sudahlah, itu gambar Allah, itu terima. Yang pendek, ya sudah, itu gambar Allah pada waktu di rahim, itu digambar oleh Allah. Ada yang tidak sempurna pun itu kita doakan supaya tetap menerima dengan ikhlas, karena itu gambar dari Gusti Allah. Saya yakin gambar dari Allah itu lebih baik daripada gambar manusia. Tsumma yatawaffakum, kemudian Allah yang menciptakan kamu, kemudian Allah yang mewafatkan kamu. Wa minkum may yuraddu ila ardhalil umur, sebagian kamu ada yang dipanjangkan umurnya, likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, sehingga dia tidak mengetahui apa yang sebelumnya itu sudah diketahui. Berarti pekun, ya Pak, pekun, dulu tahu dan tidak tahu, atau karena penglihatannya dulu terang, sekarang tidak terang. Innallaha alimun qadir, sungguh Allah itu maha mengetahui, qadir, Allah itu maha kuasa. Allah itu mungkin maha kuasa atau pasti maha kuasa? Allah itu mungkin maha kuasa atau pasti maha kuasa? Oh, pasti toh, Pak. Jadi Bapak kalau berdoa enggak apa-apa toh. Wahai Allah, Engkau pasti maha kuasa. Nah, itu ditekankan. Engkau pasti alim. Itu mungkin mengetahui atau maha mengetahui? Hah? Pasti toh. Bapak juga tidak apa doa. Wahai Allah, sungguh Engkau pasti sudah mengetahui kondisi saya. Pasti Engkau tahu di mana letak penyakit saya, dan Engkau pasti tahu bagaimana cara menghadapinya. Wah, gitu. Berarti dikuatkan. Ada yang dipanjangkan umur, ada yang diambil Allah. Tsumma yatawaffakum, ada yang diwafatkan dalam usia yang tidak tua. Bisa karena wabah, pandemi, ya,
masih muda diambil Allah. Ada yang karena ya di luar dugaan lah, dia itu keluar dari rumah, rumahnya itu di tepi jalan raya, keluar subuh-subuh. Ada orang yang mabuk, Pak, mabuk naik mobil dengan kecepatan tinggi, ya, kecepatan tinggi, langsung tertubruk di depan rumahnya sendiri. Kenapa kok begitu? Ya sudah, itu Allah yang menghendaki begitu. Ya. Atau karena penyakit-penyakit yang lain. Nah, di sini saya tulis sangat masuk akal, sangat normal, sangat manusiawi jika ada di antara bapak ini yang sedih karena keluarganya yang masih muda diambil oleh Allah. Diambil oleh Allah. Anak, subhanallah, yang menjadi kebanggaan, anak yang paling pinter, paling taat, paling cerdas, di antara yang lain itu paling bakti kepada orang tua, tapi dipanggil Allah lebih dulu dari bapaknya. Bahkan perusahaan-perusahaannya itu sudah di atas namakan dia, Pak, di atas namakan dia, diambil oleh Allah. Tuh. Ya kita sedih, pantas toh, pantas. Nah Rasulullah, anak yang laki-laki semua meninggalnya kecil semua, meninggalnya kecil semua. Ya sudah, kita harus belajar berhusnudzon kepada Allah. Nah bisa jadi ia diwafatkan oleh Allah. Kenapa kok baru usia 30, 40 karirnya lagi kok diambil oleh Allah? Ya sudah, kita berhusnudzon saja kepada Allah. Bisa jadi orang itu diwafatkan oleh Allah pada masa mudanya, sebab Allah paling tahu. Bisa jadi nanti ketika tua orang ini sudah tidak sebaik pada waktu sekarang ini. Mumpung masih belum terpengaruh oleh kekuasaan, belum terpengaruh oleh fasilitas, belum terpengaruh oleh kondisi gadget yang seperti ini, belum terpengaruh dengan macam-macam, sudah diambil Allah dalam keadaan yang masih bersih imannya, masih bagus akhlaknya. Nah ini saya jelaskan Bapak dan saudara-saudara sekalian, ibu-ibu yang sangat saya muliakan, karena Rasulullah sendiri itu mengajarkan doa, ya. Doa diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu setelah subuh. Rasulullah mengajarkan doa seperti ini. Doa itu panjang sebetulnya. Doanya itu begini, agak panjang ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Wahai Allah, kami ini mohon supaya kami bisa melakukan yang baik. Artinya kalau kita baik itu bukan karena potensi kita gitu Pak ya, karena Allah memilih kita untuk bisa melakukan yang baik. Soal harta itu diberikan kepada orang yang dibenci Allah pun diberi, yang memusuhi Allah pun diberi. Tapi kalau soal keimanan, berbuat baik itu wala yu'ti illa liman yuhib, itu diberikan hanya orang-orang yang dipilih. Jadi bapak-bapak ini dengan segala kekurangannya, bapak-bapak dan ibu ini dipilih oleh Allah untuk menjadi orang baik. Kalau bukan orang baik, mana mungkin toh jam sekian mau datang di masjid untuk sholat berjamaah dan seterusnya. Baik ya. Jadi ya Allah, berikan aku kemampuan untuk melakukan yang baik, watarkal mungkarat, menjauhi yang tidak baik, wahubbal masakin, tanamkanlah aku ini untuk cinta kepada orang-orang miskin. Kalau cinta orang miskin itu tulus Pak, paham ya? Berikan aku ini rasa senang kepada orang yang tidak menjabat, yang tidak punya kekuasaan, tidak punya akses. Sebab kalau orang itu punya akses, punya kekayaan, ini kadang-kadang itu ikhlasnya itu tidak seberapa Pak.
kaya, ini nanti biasanya mesti didekatilah, ini nanti biasanya kalau jabat tangan tuh ada kresek-kreseknya itu ya Pak ya, itu nanti kalau ada masalah kita bisa pinjam, ini orang penting, kalau ada apa-apa nanti kita bisa minta. Ndak ikhlas. Maka kita minta kepada Allah agar supaya kita itu dijadikan seneng kumpul dengan orang-orang melarat itu, seneng. Orang ndak punya jabatan, orang yang baunya ndak terlalu enak itu kita senang, kita tanamkan rasa senang itu. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftunin. Nah ini Pak doanya. Wahai Allah, ini doanya Rasulullah ngajari kepada Muadz bin Jabal, sahabat yang cerdas yang diutus untuk berdakwah di Yaman. Wahai Allah, ketika suatu saat nanti keadaan itu sudah banyak kekacauan, sudah tidak jelas lah ini yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah, itu samar. Rasulullah mengajari itu, fatawaffani ghairu maftunin, wafatkan aku sebelum aku rusak seperti orang-orang yang rusak karena zamannya. Nah, berarti boleh Pak minta diambil Allah dengan alasan penyelamatan akidah, itu boleh. Baik, itu hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Muadz bin Jabal. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, sholat berjamaah 5 kali. Ini sebentar Pak. Oh salah. Rasulullah diberi hidup oleh Allah pendek dah 63. Ini ada hadis lagi, hadis yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khair. Ya, Abu Bakrah, Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya dia cerita, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ayyun nasi khair, siapakah manusia yang paling baik? Qala man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu orang yang panjang umurnya, banyak ibadahnya. Maka Bapak Ibu kalau meminta panjang umur, jangan hanya panjang umur, sebab ada lagi hat terusnya itu, qala fa ayyun nasi khair. Ya Rasulullah, siapa lagi orang yang paling jelek? Man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi sedikit kebaikannya. Nah, maka kalau Bapak Ibu berdoa, berikan aku panjang umur dan, nah ini harus pakai dan. Kalau nanti diberi dan, diberi apa? Tidak diberi dan panjang umur tapi kebaikannya tidak banyak, lalu untuk apa? Tambah masalah Pak. Jadi berikan aku apa? Panjang umur dan banyak pahala. Banyak pahala. Jangan sampai panjang umur tapi miskin kebaikan. Orang umur 25 diambil Allah tapi timbangan kebaikannya itu banyak. Lebih baik mana dari wafat 80 tapi kebaikannya sedikit? Hah? Umur 25 toh? Iya Pak, dia kebaikannya belum banyak. Iya, kebaikannya belum banyak, tapi kan dosanya juga ya tidak banyak, wong umurnya masih pendek. Itu. Kalau ini sudah tua-tua kan masalah. Tapi kita minta umur panjang itu ditambahi lagi, tidak apa-apa Pak, ditambahi lagi. Berikan aku umur yang panjang, banyak kebaikannya, dan tidak sampai sakit-sakitan dan pikun.
banyak kebaikannya. Oh, memang tidak kemana-mana. Wong sudah di tempat tidur terus 10 tahun, 20 tahun ya Pak. Gimana itu? Quran tadi kan mengatakan toh, sebagian dari kamu ada yang umurnya itu dipanjangkan sampai ila ardhalil umur yang paling lemah, sehingga dia itu sakit-sakitan menjadi beban keluarga toh, menjadi beban keluarga Pak, beban keluarga. Pikun sakit-sakitan. Di dalam buku zikir afirmatif itu di situ saya ada zikir yang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyelamatkan saya dari usia tua yang pikun dan banyak penyakit membebani keluarga. Jadi doanya itu, berikan aku panjang umur ya Pak ya, berikan aku anakku panjang umur, banyak pahala, plus tidak sampai pikun. Susah tuh Pak orang pikun tuh. Rasulullah diberi hidup hanya 63 tahun. 63 tahun. Nah, 63 tahun itu hitungan hijriah loh Pak. Tapi kalau hitungan Masehi, kalau hitungan hijriah bisa hanya 61. 61. Enggak apa-apa Nabi 63. Karena 63 sudah bobotnya kebaikannya itu sudah luar biasa. Kalau saya dan bapak-bapak ibu ini tidak cukup lah kalau 63 ya, tidak cukup Pak, tidak cukup. Kita minta yang agak panjang. Ada yang tua tapi tidak pikun ini. Saya tulis di sini, di Prancis itu ada orang namanya Jenny Louis Calment, itu umurnya 122 tahun tapi tidak pikun, tidak pikun. Saya cari ternyata tidak hanya orang Perancis, orang Indonesia yang umurnya panjang-panjang itu banyak ternyata. Ini Mbak Goto hidup di Seragen, wafat baru 2017 kemarin, itu umurnya 146. Ada yang tidak sampai 146, baru 46 sudah meninggal ya. Ternyata masih ada lagi Mbah Arjo Suwita itu Blitar, wafatnya 2019 kemarin, itu umurnya tidak tanggung-tanggung 196 tahun. 196 tahun. Bahkan ketika ditanya dia bilang umurnya berapa, dia bilang 200 tahun, tapi ketika dicek di data kependudukan itu 196. Masya Allah. Saya doakan bapak-bapak. Bapak minta berapa? Bapak ibu minta, Bu minta berapa Bu? Minta didoakan berapa? 150? 150 ya? Masya Allah. Ini ya, itu ada ibu yang minta 150. Ya tidak apa-apa tuh, 150 berarti nanti mendoakan orang tuanya itu sepanjang 150 tahun. Loh iya toh Pak? Saya itu kalau minta kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku ini panjangkan. Aku belum puas saya mendoakan ibuku dan bapakku. Aku rasanya belum puas saya. Tuh. Di samping itu ya saya ingin mengantarkan anak-anak saya ini bisa nikah dengan pasangan yang terbaik. Seneng toh Pak, anak nikah ditunggu bapaknya itu seneng Pak, senang. Saya itu sering khutbah nikah, itu kalau tidak ditunggu bapak ibunya itu kasihan gitu. Wisuda tidak ada bapak ibunya ya kasihan gitu. Lah saya ingin membahagiakan anak-anak yang dititipkan Allah itu. Tapi itu tidak terlalu penting. Tapi yang penting itu, saya kalau engkau ambil umur sekian, saya ini belum puas saya mendoakan bapakku, mendoakan ibuku, mendoakan guruku yang banyak berjasa itu. Saya ini loh Pak ngomong semua panjang ini kan ada yang ngajari tuh Pak, ngajari nulis, ngajari membaca. Tuh. Belum puas saya berterima kasih kepada mereka. Nah, baik Bapak sekalian ya.
Nah ini Pak, ada institut namanya itu Albert Einstein College of Medicine Institute for Aging Research di New York, di Amerika. Itu ada lembaga yang selalu meneliti kenapa orang itu usianya pendek dan kenapa orang itu usianya panjang. Ini kesimpulannya Pak ya, kesimpulannya dari beberapa yang usia panjang. Nanti Bapak bisa mengkira-kira dengan hasil penelitian ini, Bapak bisa kira-kira Bapak ini panjang apa pendek ya. Itu. Ini Pak ya. Ternyata yang disimpulkan orang yang panjang umur itu orang yang selalu berpikir positif. Masya Allah. Optimis. Gini loh Pak ya. Orang optimis selalu menyalakan cahaya, sedangkan orang pesimis selalu mematikan kerlip cahaya. Itu bedanya. Kalau orang pesimis itu, optimis itu gelap, dia menyalakan lampu Pak. Tapi kalau orang pesimis, ada lampu kecil dimatikan. Melihat apa saja itu optimis. Saya menulis buku toh, hidup masih koma, belum titik. Oh anak saya masih begini, itu kan sekarang. Tahun depan kan berubah. Itu tahun depan tidak berubah, ya kan tidak harus tahun ini. Tak mas kan selama ada matahari kan ada harapan. Nah, pokoknya gitulah. Sebab pepatah itu, the sunshine is a welcome thing. Matahari itu adalah sesuatu yang memberi sambutan. It brings lot of brightness. Matahari itu membawa beberapa cahaya-cahaya. Optimis. 2, mudah bergaul. Orang yang sering memanggil duluan, ya, memanggil duluan dan tanya duluan, itu insya Allah umurnya panjang. Ya. Kalau diam saja nunggu dipanggil orang, itu enggak, harapannya enggak terlalu besar. Itu. Nah, kemungkinan loh Pak, enggak pasti, cuma itu ya. Ekstrovert artinya enggak, kalau punya apa-apa itu langsung diomongkan gitu loh. Saya tanya loh, kok enggak ngomong sejak dulu? Ini sudah lama Pak, saya pendam selama 20 tahun. Bayangkan 20 tahun memendam kedengkian itu betapa grogotinya itu. Keropos. Diomong no. Ada seorang ibu yang konsultasi, lah ngene kok diomong aku toh Bu. Oh begini aja kok. Suami sampean di mana? Oh suami saya itu setiap saya ngomong sedikit sudah dipotong Pak, sudah. Wes. Ngerti aku, ngerti. Lho Pak. Nah ngene iki. Padha cepet matine iki. Ya karena suaminya tidak gampang bergaul, tidak berpikir positif, apa yang akan dikemukakan, yang ini nahan toh, nahan. Ya bahasa Belandanya ngempet. Cobalah Pak sekarang. Ada istri itu yang minta cerai sederhana, gara-gara saya kalau keluar itu loh Pak, itu maunya suami saya itu gandeng tangan saya gitu. Lah itu ditahan-tahan sampai saya ingin digandeng tangan saya gitu. Nah suaminya saya tanya, Pak gandeng tangannya, aku wong Jawa Pak, nanti kalau saya gandeng apa kata orang? Koyak bodohnya dewe ae, koyak duwe-duwe bojo dewe ae lho. Lah memang bojo sampean dewe toh. Oke Pak ya, mudah bergaul, ekstrovert, awas, lebih banyak tertawa dan lebih banyak mengungkapkan perasaan. Selesai. Ada yang tidak diucapkan tapi dia sendiri tidak bisa tidur berhari-hari. Api ngomong gak wani, ya opo ya Pak, ya opo ini Pak. Wah ini. Kalau menurut penelitian ini, orang jenis ini umurnya tidak panjang. Umurnya tidak panjang. Bapak punya tipe ini semua, mudah bergaul, tidak nahan, tidak ini,
Ya, betul. Terbuka, positif, tidak suudzon. Suudzon kepada manusia aja tidak boleh, apalagi suudzon kepada Allah loh. Banyak loh Pak orang malas doa itu banyak. Loh, bener Pak. Orang malas doa itu banyak. Males aku Pak, wis ndonga ya ngono ya mene sik ngene Pak. Loh. Loh. Ini sungguh Pak. Baik Pak ya, saya lanjutkan. Apakah umur itu bisa dipanjangkan? Ini saya membaca buku Kaifatutilu Umrokal Intaj karangan Muhammad Ibrahim An-Nuaim. Kaifatutilu Umrokal Intaj, bagaimana kamu bisa memanjangkan umurmu? Nah ini. Lalu ada pertanyaan, apa bisa umur ditambah? Katanya sudah ditakdirkan. Ya, sudah. Tetapi di dalam surat Ar-Ra'd 39 Allah mengatakan Allah merubah keputusannya, itu hak Allah. Allah tidak merubah juga keputusan Allah. Berarti boleh toh? Boleh. Bisa. Bisa. Apa antara lain? Oh, orang ini karena sering silaturahim, senang menyenangkan orang, sehingga orang yang diberi itu, Masya Allah, ya Allah, perempuan tua loh Pak, jual semanggi itu, wah, jual semanggi ini loh Pak, kan ini besar sini terus sini loh Pak, ya itu, tua itu, dan siang kok belum habis, kasihan tuh. Lalu bapak memberi 100.000, Bu, 100.000 kangge ongkos datang porong. Terus orang itu bilang, subhanallah, dagangan tidak laku, kok ada orang memberi. Mudah-mudahan orang ini dipanjangkan umurnya oleh Allah. Doanya orang ini Pak tidak pakai bahasa Arab, tapi ikhlasnya ini loh, ikhlasnya ini. Allah kemudian mengabulkan, iyalah doamu saya kabulkan, orang itu dipanjangkan umurnya. Itu hak Allah. Ada juga yang mengatakan yang disebut Allah memanjangkan umur itu bukan umurnya, tapi namanya itu disebut beratus-ratus tahun. Seperti doanya Nabi Ibrahim itu, waj'alli lisana shidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan namaku itu disebut-sebut oleh generasi sampai kapanpun. Nah, sekarang kan Nabi Ibrahim kan hidup terus. Wong setiap sholat bapak panggil, ya toh? Iya, kama shallaita ala Ibrahim, loh panggil lagi namanya. Bapak umurnya 50, tapi ternyata masjid di kampung bapak itu mangkrak puluhan tahun. Bapak hadir, tampil, cari sumbangan, dijendul-jendul uang, nurut aja wis, delokno wis gak peduli wis kan. Jadi meninggal dunia, setiap orang datang di situ, ini dulu mangkrak Pak, lalu ada Pak Gendot itu, ini orangnya itu ya tidak seberapa seneng ngaji-ngaji, tidak bisa, cuma Masya Allah. Nah ini berarti hidup. Yang ketiga, ditambah keberkahannya, bukan jumlah umurnya tadi ditambah keberkahannya. Nah ini sekarang Pak, ada hadis yang begini bunyinya, diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Umamah. Rasulullah mengatakan, man masya ila sholatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjatin. Siapa yang berjalan untuk sholat berjamaah, maka dia seperti berhaji. Masya Allah, berhaji. Lah saya tanya, berhaji itu, haji itu setahun sekali apa setahun 5 kali? Hah? Sekali? Oke. Lah ya setahun sekali toh Pak, setahun sekali. Lah setahun itu kan berapa hari, jumlah hari? 365, ya betul toh? 365, betul Pak? Oke. Berarti kalau orang itu sholat jamaah, ya seperti bapak tadi, bapak ini diberi pahala sama dengan haji. Berarti bapak ini di sini sudah umurnya itu sama dengan 360 tahun.
Ayo. Oh, lo iya Pak, betul toh? Bapak paham maksud saya ini? Karena satu sholat jamaah dihargai satu haji, padahal haji itu hanya bisa dilakukan setahun, setahun itu 360. Berarti Bapak kesini itu sudah dapat umur 360 tahun. Judul ceramah saya, kiat hidup 200 tahun. Berarti baru satu jamaah sudah 360. Seneng ya Pak ya berita gini-gini nih ya. Senang. Ya ceramah yang kayak gini nih yang membuat orang itu tidak susah karena hutang itu. Ya, seneng. Lah makanya Pak sekarang 360 kali 5 kalau itu jamaah terus setahun. Nah itu berarti berapa ribu? Inilah solusi Bapak. Solusi supaya umatnya Nabi besok itu, kan Nabi mengatakan toh ini hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, a'maru ummati ma bainas sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Umurnya umatku besok itu berkisar antara 60 sampai 70 rata-rata loh Pak ya, rata-rata. Tadi kan ada yang 146, 196, ada juga yang umurnya baru sebulan, ada 2 bulan, ada yang 2 tahun, 3 tahun, ada yang 40 tahun. Dibuat rata-rata kata Rasulullah itu umurnya umatku besok itu 60 sampai 70 tahun. Tapi Rasulullah ingin supaya umatnya besok itu terdepan. Nah sekarang sudah umurnya Nabi Nuh itu kan berapa? 950 tahun. 950 tahun. Ayo. Lebih panjang mana? Lebih panjang mana? Karena Lailatul Qadar itu pun juga hanya diberikan pada umat Nabi Muhammad loh. Kita Ramadan sekali dihitung 83 tahun. Wah, tambah panjang lagi. Berarti Bapak memiliki nilai usia, nilai bobot kebaikan Bapak itu melebihi umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Hadis tadi masih saya teruskan Pak. Waman masya ila sholatin tatawu'in fahiya ka umratin nafilah. Siapa yang berjalan untuk, kalau tadi itu sholat fardu berjamaah, kalau ini tidak ada jamaahnya, siapa yang berjalan menuju tempat sholat sunnah fahiya ka umratin nafilah, maka itu diberi pahala seperti umroh sunnah, bukan umroh haji ya, umroh sunnah. Bapak yang tidak bisa umroh sudah diberi. Tapi kan saya tidak bisa lihat Ka'bah ya, besok menjelang mati kan ditunjukkan oleh Allah, tunjukkan ya. Ini pahala-pahalanya itu. Atau Rasulullah tahulah, diberitahu Allah besok umatmu itu polusinya sudah luar biasa ya, udaranya sudah tidak karu-karuan, jadi susah lah umurnya panjang itu susah, sudah polusi, besok itu orang saobahe mangan tuh Pak, apa saja makan Pak ya, ayo makan. Kita pertemuan di sana makan lagi, makan. Kita pertemuan di restoran ya makan lagi. Itu di rumah ada makanan, makan lagi. Maghrib tahlil makan. Nanti Bapak Ibu Isya nanti tahlil di rumahnya Pak ini, makan lagi. Plus makan ada berkat di rumah, dimakan lagi. Karena apa? Anak sudah tidur semuanya, daripada basi besok, maka lebih baik dimasukkan ke dalam perutnya. Jadi perutnya pengganti dari tempat sampah. Oh iya Pak, ya gimana bisa menjelang tidur, mestinya pencernaan tidak bekerja, disuruh kerja.
pada posisi miring. Posisi miring itu kan pencernaan tidak bisa maksimal, penyakitnya banyak. Pak ya. Jadi kalau lihat ini Pak ya, diberi Lailatul Qadar, kemudian ya haji, ini berarti Bapak itu usianya di atas 3.000 sampai 5.000 tahun. Masya Allah. Saya doakan Bapak Ibu umurnya panjang ya. Tidak hanya panjang saja tapi banyak pahala, plus tidak sampai pikun, dan sakit-sakitan. Oke, sekarang saya tunjukkan Pak. Ya memang di dalam kitab Al-Hikam itu dikatakan begini Pak ya, ibu-ibu sekalian, alima wujudat dha'fi minka faqallala a'dadaha. Ini Ibnu Athaillah ya. Ibnu Athaillah mengatakan, karena Allah itu tahu engkau itu lemah ya, faqallala a'dadaha, maka Allah tidak menuntut banyak. Wa alima ikhtiyajaka min fadlihi fakaththara amdadaha. Tapi Allah tahu kamu yang lemah itu butuh karunia yang banyak dari Allah, fakaththara amdadaha, maka memberikan pahala yang tidak tanggung-tanggung. Nah, itu. Sekarang saya tunjukkan orang zaman dulu Pak ya, bagaimana umur itu bisa yang berkualitas tadi itu ya. Ibnu Athaillah itu wafatnya hanya umur 60 loh Pak. Umur 60. Umur 60. Satu ya, Dawud At-Ta'i ditanya, Tuan kok makan roti itu seneng yang sudah dijur dengan air. Jadi kalau roti yang ini enggak mau, itu minta agar supaya dicampur dengan air. Dugaan Bapak apa? Apa dugaan Bapak kira-kira? Apa? Memudahkan pencernaan. Apa lagi? Enggak punya gigi gitu ya. Sama nanggep Dawud Ta'i bukan ah. Bukan Pak, dia mengatakan, ini jawabannya ya. Kalau aku makan roti dengan mengunyah, maka itu berarti menyita waktu saya 50 ayat Quran yang saya tidak saya baca. Paham? Paham Pak? Kalau saya mengunyah, berarti mestinya waktu untuk mengunyah itu cukup saya membaca 50 ayat, menjadi tidak membaca gara-gara mengunyah roti. Jadi bukan bogang, bukan tidak punya gigi Pak. Masya Allah begini Pak ya. Terus ada lagi, ini juga saya lihat di buku Kaifatutilu Umrokal Intaj Muhammad Ibrahim An-Nu'aim. Dulu para sahabat juga, ulama-ulama terdahulu juga mengukur perjalanan itu dengan Quran. Ini Surabaya Porong itu berapa kilo? Kan enggak tahu Pak ya, enggak tahu. Jawabnya mesti begini, ya kira-kira membaca Quran 300 ayat lah gitu. Karena sudah biasa kalau Surabaya ke Porong itu udah baca Quran itu sebanyak 300. Jadi betul-betul waktu itu dipergunakan, subhanallah, waktu masya Allah gitu Pak. Jadi ditanya berapa jaraknya, enggak tahu, tapi kalau jumlah ayatnya saya tahu. Masya Allah. Kalau Bapak tanya berapa kilo, dijawab kilo, atau ya kira-kira menyanyikan lagu ambiar itu ya. Itu Pak ya. Ini lagi Pak ya, Majduddin Abdul Barokat. Ini kakeknya Ibnu Taimiyah.
tidak mau waktunya lewat tanpa membaca buku. Sehingga kalau dia ini masuk ke toilet, masuk ke WC Pak, itu mencari orang dulu, tolong selama saya di WC ya, tolong bacakan kitab itu yang keras. Sehingga selama saya di WC tetap ada informasi ilmu yang masuk, tidak lepas dari itu, supaya umurku barokah, supaya umurku itu berkualitas. Ini Masya Allah ya, memang problem yang terbesar saat ini di dunia pendidikan adalah minat baca ini Pak, minat baca ini luar biasa, menurunnya luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi Rasulullah mengatakan umur umatku itu adalah 60 sampai 70 tahun, dan hanya sedikit yang lebih dari itu ya tidak apa-apa. Kita harus berusaha hidup melebihi umur itu, kita harus berusaha di atas 70 ya. Tapi kalau tidak sampai 70 tidak apa-apa, asalkan berkualitas, ibadahnya banyak. Subhanallah. Inilah ceramah tentang giat hidup 200 tahun. Nah, kalau ini judulnya diganti apa kira-kira Pak? Giat hidup berapa tahun? Hah? Lebih Pak, 1000 ya tak? 1000. Dari mana? Bukan kuantitas tahunnya, tetapi nilainya. Kita hidup 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, tapi kualitasnya sama dengan hidup 5000 tahun. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillah. Habis. Silakan, ada pertanyaan ibu-ibu? 3 menit yang mau bertanya. Yang dekat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap mau subuh itu saya dengar puji-pujian. Itu jangan mengaji mung syariat. Jadi ikhlas bloko di ngaji syariat kok. Itu apa pengertiannya? Oke ya, saya tahu. Ini ada pujian yang bahasa Jawa itu ya. Nah, jangan ngaji syariat bloko, terus ditambah ya Bapak? Ya, mungkin Pak ya, saya enggak pernah mendengarkan itu. Dugaan saya, mempelajari Islam itu jangan hanya kulitnya, tetapi juga isinya. Wudhu jangan hanya dipelajari syariatnya, mana yang dibasuh, tetapi ini dibasuh selesai, itu syariat. Tapi tolong dipelajari hakikatnya juga. Ketika membasuh muka, kamu itu sedang minta apa kepada Allah? Itu Pak ya. Maka lakukan pertobatan melalui wudhu. Ya Allah, saya mengusap muka ini sambil memohon ampun. Mata saya ini sudah mata yang tidak karu-karuan dosanya, ampunilah. Mulut saya ini, subhanallah, kalau ngomong marah itu jelek. Bapak pernah marah terus ngomongnya jelek? Pernah? Nah itu minta ampun pada Allah. Nah itu berarti hakikat. Faham Pak ya? Jadi wudhu tidak dilihat secara fikih saja, ini pokoknya sanda, tapi wudhu bagaimana yang sampai bisa melahirkan semangat baru untuk orang lebih baik. Nah itu mungkin hakikat. Mungkin itu maksudnya Pak ya. Itu. Baik, ada lagi silakan. Masih ada waktu. Kalau mepet ya janganlah. Gampang Pak, Rabu bulan depan masih ada. Ditulis saja ya, tulis. Demikian, ini selamat datang Pak Haji ini, lama tidak muncul ini, kemana ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Wahai Allah, jadikan seluruh yang mengamini doa ini Engkau mudahkan melakukan kebaikan. Wa tarkal munkarat,
Engkau mudahkan untuk meninggalkan kebiasaan yang tidak Engkau ridhoi. Wa hubbal masakin, ya Allah jadikan kami ikhlas kumpul dengan orang-orang yang miskin, orang yang melarat, orang-orang yang tidak berpangkat. Wa Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfira lana wa tarhamna. Mohon Engkau mengampuni kami dan mengasihi kami. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Wahai Allah, ketika suatu saat ada masalah-masalah yang tidak jelas benar dan tidaknya, salah dan benarnya, baik dan buruk, banyak fitnah-fitnah yang ada di situ, wafatkan kami sebelum kami rusak karena pengaruh zaman itu. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk. Ya Allah, tanamkan kami untuk cinta kepadamu, wa hubba ma yuhibbuk, dan cinta dan dekat dengan orang yang mencintaimu. Jadikan kami mencintai seluruh perbuatan yang mendekatkan kami kepada cinta kami kepadamu. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.